Kita lanjutkan membahas Kaisar Api episode 2. Sebelum Xiaoyan, Xiaoyi dan juga Raja Naga Emas memasuki pusaran di dalam lubang hitam. Seolah-olah Xiaoyi telah mengingat sesuatu, yang kemudian dia melihat pada Raja Naga Emas sambil bertanya, "Kenapa kau ada di tempat ini, Raja Naga Emas?" Raja Naga Emas hanya menjawabnya, "Sudah terlambat untuk mengatakan sekarang. Ruangan ini akan segera runtuh. Kita harus segera keluar dan kemudian berbicara. Aku akan jelaskan secara detail. Mari ikutlah denganku." Raja Naga Emas kemudian memimpin untuk memasuki pusaran tersebut. Dan hal ini diikuti oleh Xiaoyan serta Xiaoyi. Mereka akhirnya memasuki pusaran hitam. Tiba-tiba lorong di dalam lubang hitam ini hancur dalam sekejap saja. Tubuh mereka bertiga sekarang telah muncul di sebuah tempat tertentu. Xiaoyan terlihat cukup syok ketika melihat tempat ini. Yang kemudian dia mengatakan tempat ini sebenarnya dan Raja Naga Emas terlihat cukup senang. Dirinya pun tertawa. "Hahaha, sudah 10.000 tahun. Pada akhirnya aku bisa kembali juga. Dewa kuno, aku tidak tahu di mana kau saat ini berada." Xiaoyan melihat ada sebuah gerbang raksasa di depan sana. Yang tidak lain itu merupakan gerbang yang sangat mirip dengan tempat dari Dewa kuno Tause pada saat itu. Hal ini membuat sebuah tato yang berada di dahi Xiaoyi bersinar menjadi semakin cerah. Raja Naga Emas segera melayang ke hadapan gerbang raksasa, dan dia pun melihat pada Xiaoyi sambil mengatakan, "Xiaoyi, aku saat ini membutuhkan bantuanmu untuk bisa membuka gerbang raksasa ini." Xiaoyi hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia terbang mendekat pada Raja Naga Emas. Hal tersebut juga membuat tato misterius yang ada di dahi Xiaoyi menjadi semakin terang saja. Raja Naga Emas kemudian melihat pada Xiaoyan yang raut wajahnya terlihat cukup bingung. "Aku tahu bahwa dirimu memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Dan sebentar lagi kau akan mendapatkan jawaban atas segala apa yang ingin kau ketahui." Mendapatkan pacaran sinar cahaya dari tato misterius Xiaoyi. Secara perlahan pada akhirnya gerbang batu raksasa ini pun terbuka secara perlahan. Dan Xiaoyan bisa merasakan sebuah tekanan yang luar biasa. Tanpa sadar dia memiliki keinginan untuk berlutut dan juga menyembah pada gerbang batu raksasa yang baru saja terbuka. Namun perasaan dalam hati Xiaoyan juga semakin akrab dengan tempat itu. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Sebenarnya apa yang telah terjadi?" Pada akhirnya Raja Naga Emas pun mengajak Xiaoyan juga Xiaoyi untuk masuk ke dalam gerbang batu. Setelah masuk ke dalamnya, Xiaoyan tidak menemukan adanya sesuatu yang istimewa. Karena di dalam tempat itu juga tidak ada barang-barang mahal. Semuanya hanya tampak biasa saja. Namun yang paling mencolok adalah tangga yang menjulang tinggi ke langit. Di atasnya ada seorang lelaki tua yang duduk dengan cukup santai. Dan rambutnya terlihat warna-warni. Di dalam tubuh dari orang tua itu memancarkan aura yang luar biasa mengerikan. Sebenarnya orang tua ini adalah Dewa kuno Tause. Secara perlahan matanya yang selama ini terstruktur rapat sekarang telah terbuka. Melihat kemunculan Dewa kuno di tempat ini, Xiaoyan segera membungkuk memberikan hormat dan dia mengatakan, "Murid Xiaoyan menyapa guru." Bagaimanapun juga Xiaoyan sudah mendapatkan warisan dari Dewa kuno Tause. Dan tidak salah jika dirinya menganggap Dewa kuno Tause ini sebagai gurunya. Dewa kuno Tause hanya melihat pada Xiaoyan sambil tersenyum, dan dia pun mengatakan, "Sungguh bocah yang pintar." Dewa kuno Tause kemudian melihat pada Raja Naga Emas yang lalu mengatakan, "Kau telah benar-benar bekerja keras selama periode waktu ini." Selanjutnya tatapan mata Dewa kuno Tause melihat Xiaoyi. Dirinya melambaikan tangan sambil mengatakan, "Xiaoyi, kemarilah." Setelah mengatakan hal tersebut, Dewa kuno Tause mengeluarkan sebuah cahaya putih yang dilemparkan pada tubuh dari Raja Naga Emas. Awalnya tubuh jiwa dari Raja Naga Emas ini yang cukup ilusi, sekarang menjadi semakin nyata. Sementara Xiaoyi sekarang telah berdiri di pundak dari Dewa kuno Tause. Dan seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Dewa kuno Tause pada akhirnya memandangi dahi dari Xiaoyi. Dan dia pun kali ini mengatakan, "Apakah itu sebenarnya merupakan simbol reinkarnasi Xiaoyi? Aku tahu bahwa kau juga memiliki banyak pertanyaan. Duduklah dan mari kita berbicara secara perlahan." Dewa kuno Tause mengeluarkan kuncup bunga teratai ke hadapannya dan dia menyuruh Xiaoyan untuk duduk di tempat itu. Tanpa basa-basi Xiaoyan langsung terbang dan dia kini telah duduk di atas kuncup bunga teratai.
Pada akhirnya Dewa Kuno Tause sambil memandangi Xiaoyan. Akhirnya dia pun mulai menjelaskan sesuatu kepada Xiaoyan. Siapapun yang telah dipromosikan menjadi seorang Dodi di benua Doki, maka orang itu akan merasa bahwa benua Doki sangat sempit. Kemudian secara alami orang tersebut akan memiliki sebuah pemikiran untuk meninggalkan benua Doki demi bisa melihat dunia yang baru. Xiaoyan kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya murid ini juga merasakan seperti apa yang guru katakan itu. Dan kita berlima memang akan pergi menuju dunia baru. Namun kita diserang oleh Raja Naga Emas. Ketika kita baru saja memasuki lorong hitam menuju dunia baru. Dewa Kuno Tause memandangi Raja Naga Emas dengan penuh rasa bersalah. Yang kemudian dia mengatakan, Xiaoyan, kau tidak bisa menyalahkan Raja Naga Emas atas insiden ini. Setiap orang yang masuki dunia baru dari benua bawah, mereka secara otomatis akan disambut oleh seseorang. Namun saluran yang telah menghubungkan benua Doki pada dunia baru itu, sebenarnya telah dihancurkan oleh perang yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Beberapa orang telah meninggal di dalam pertempuran. Xiaoyan kemudian kembali bertanya, Guru, lalu apa artinya simbol reinkarnasi yang berada di dahi Xiaoyi? Karena Xiaoyan selama ini selalu memikirkan apa yang dikatakan oleh sosok hitam. Ketika dia melihat Xiaoyi, dan Xiaoyi ini sudah lama mengikuti Xiaoyan. Bagaimanapun juga dia ingin mengetahui segala sesuatu dari Xiaoyi ini. Dewa Kuno Tause melihat pada Xiaoyi, yang kemudian dia berkata, simbol reinkarnasi merupakan sebuah tanda yang ditinggalkan di dunia ini oleh para kultivator di puncak dari dunia 1000 besar. Ketika waktunya tiba, kultivator itu yang sebelumnya tertidur, mereka akan bangun kembali. Dan mereka yang memiliki segel reinkarnasi ini, kekuatannya juga akan langsung melonjak. Namun aku tidak tahu berapa lama waktu ini akan terjadi. Xiaoyan hanya memandangi Xiaoyi yang kemudian dia mengatakan, semakin besar kemampuan seseorang, maka semakin berat tanggung jawabnya. Namun kau tidak perlu khawatir bagaimanapun juga. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengalami kecelakaan, karena aku akan selalu berada di sampingmu. Dewa Kuno Tause kemudian kembali mengatakan, Xiaoyan, aku akan memberitahukan padamu tentang perang 10.000 tahun yang lalu. Pertempuran ini telah benar-benar menutupi langit dan bumi. Hal itu telah mengumpulkan orang-orang dari seluruh dunia untuk bergabung melawan ras yang jahat dan berasal dari dunia lain. Hal itu berlangsung selama 10 tahun di dalam pertempuran. Saat itu kita tidak bisa dianggap menang. Karena kita hanya mampu mengusir ras jahat tanpa bisa melenyapkan mereka. Orang-orang yang berasal dari ras jahat ini adalah yang berdiri di puncak dunia. Meski banyak kultivator membakar jiwa dan menyerahkan seluruh hidup mereka, kita semua hanya bisa menyegelnya, tidak mampu untuk melenyapkan roh jahat asing. Segel reinkarnasi akan memilih seorang pewaris, dan kemudian mewarisi kekuatan besar di dalam tubuh mereka. Hal ini digunakan untuk melawan ras jahat yang berasal dari dunia lain tersebut. Begitulah asal-muasal dari kemunculan sebuah simbol reinkarnasi. Meskipun dunia saat ini telah dilindungi oleh segel yang bisa menahan pergerakan dari para ras jahat untuk memasuki dunia ini, namun semakin lama segel itu semakin melemah, dan hal itu akan terus berlanjut. Jika aku bisa menebaknya dengan benar dalam jangka waktu beberapa tahun, kemungkinan segel itu akan benar-benar hancur, dan seluruh ras jahat akan kembali masuk ke dalam dunia ini. Pada saat itu, dunia mungkin hanya bisa mengandalkan dirimu. Pandangan mata dari Dewa Kuno Tause seolah-olah telah menaruh harapan yang sangat besar di pundak dari Xiaoyan. Xiaoyan merasa tidak berdaya ketika menghadapi tatapan mata dari Dewa Kuno tersebut. Selanjutnya Dewa Kuno Tause kembali mengatakan, apakah kau ingin berlatih mantra api versi lengkapnya? Xiaoyan cukup kaget dengan ucapan dari Dewa Kuno Tause. Dia tanpa sadar mengatakan, mantra api versi lengkap? Bagaimanapun juga, seluruh pencapaian yang bagus dari seorang Xiaoyan di benua Doki tidak bisa dipisahkan dari teknik kultivasi mantra api. Dan siapa yang bisa menyangka bahwa sebenarnya mantra api yang telah dilatih itu hanyalah versi sebagian dari mantra api tersebut. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, Guru, tolong beritahu diriku. Melihat raut wajah Xiaoyan cukup gembira, Dewa Kuno Tause hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan sebuah energi dikeluarkan dari dalam lengan baju Dewa Kuno Tause. Hal ini segera berubah menjadi sebuah gulungan misterius yang berwarna hitam.
Xiaoyan bisa merasakan api surgawi yang berada di dalam tubuhnya sekarang telah langsung bergejolak. Tampaknya gulungan tersebut telah membangkitkan sesuatu di dalam tubuh Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan berkata, "Guru, apakah itu sebenarnya mantra api versi lengkapnya?" Dewa kuno Tause menganggukkan kepalanya dan dia mengatakan, "Benar, ini merupakan mantra api versi lengkap ucapan dari Dewa kuno Tause." Hal itu membuat Xiaoyan benar-benar terkejut. Mantra api yang dipelajari Xiaoyan yang tidak lengkap sudah bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Namun kali ini di hadapan Xiaoyan benar-benar ada mantra api versi lengkapnya. Seberapa menakutkan mantra api tersebut. Bahkan saat itu Dewa kuno Tause juga pernah mengatakan ketika Xiaoyan mendapatkan warisan darinya, bahwa Dewa kuno Tause juga memiliki mantra api. Namun dia tidak mengetahui siapa yang telah membuat mantra api tersebut. Namun kali ini Dewa kuno Tause sebenar-benarnya mengeluarkan gulungan versi lengkap dari mantra api itu. Xiaoyan kemudian berkata, "Api surgawi yang berada dalam tubuhku terlihat gelisah. Namun gejolak seperti ini juga telah ditimbulkan oleh mantra api yang berada di dalam tubuhku." Xiaoyan bisa merasakan bahwa mantra api yang telah dia pelajari juga bergetar. Ketika Xiaoyan melihat gulungan hitam yang berada di tangan dari Dewa kuno Tause. Sambil memandangi Xiaoyan, Dewa kuno Tause pun bertanya, "Hahaha, apakah kau bisa merasakan sesuatu yang luar biasa?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya atas ucapan dari Dewa kuno Tause. Dan kali ini Dewa kuno Tause kembali berkata, "Jejak jiwa milikku yang telah kutinggalkan di benua Doki saat itu hanyalah sebagian saja. Dan kau juga telah mendapatkan warisan dari kekuatan api milikku. Tapi sebenarnya kau tidak mewarisi teknik kultivasi yang lengkap dari mantra api. 10.000 tahun sejak jiwaku berada di dalam benua Doki. Ingatannya telah menurun dan dia hanya mengingat sedikit hal. Namun aku yang sekarang merupakan jejak jiwa paling lengkap yang tersisa di dunia ini. Sebelum aku tertidur. Maka dari itu aku akan memberikan penjelasan padamu tentang berbagai hal yang ingin kau ketahui. Xiaoyan, kemarilah. Dan rasakan mantra api yang berada di tanganku ini." Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan tanpa ragu lagi dia berjalan mendekat pada Dewa kuno Tause. Dewa kuno Tause saat ini hanya memandangi wajah dari Xiaoyan. Dia sedikit tersenyum kemudian berkata, "Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun sebenarnya kau dan aku memang berjodoh." Setelah mengatakan hal tersebut, Dewa kuno Tause melambaikan lengan bajunya. Dia memberikan mantra api kepada Xiaoyan. Tepat ketika telapak tangan Xiaoyan bersentuhan dengan mantra api tersebut, dia bisa merasakan sebuah hawa panas yang luar biasa, seperti membakar telapak tangannya. Xiaoyan cukup bingung dan dia kemudian melihat pada Dewa kuno Tause. Meskipun di dalam tubuh Xiaoyan sudah ada banyak api surgawi, namun dia benar-benar masih bisa merasakan hawa panas yang luar biasa. Namun hal seperti itu tidak masalah. Dewa kuno Tause yang melihat kebingungan di raut wajah Xiaoyan, dia kali ini mengatakan, "Mantra api itu sebenarnya sedang memeriksa di dalam tubuhmu, apakah ada api abnormal atau tidak? Karena yang disebut sebagai api abnormal itu merupakan dasar dari kultivasi mantra api versi lengkap yang akan kau pelajari." Tiba-tiba saja sebuah nyala api kecil keluar dari dalam mantra api, yang kemudian berputar-putar di sekitar tubuh Xiaoyan. Karena hal itu sedang melakukan pemeriksaan secara akurat. Di dalam proses pemeriksaan ini, seluruh rahasia yang berada di dalam tubuh Xiaoyan tampaknya telah diketahui oleh api kecil tersebut. Mendapatkan situasi seperti ini, Xiaoyan tidak gelisah. Dia segera mengambil posisi duduk bersila dan membiarkan api kecil itu memantau seluruh tubuhnya. Berikutnya api kecil itu pun menghilang, dan kemudian gulungan mantra api yang berada di tangan Xiaoyan memancar sebuah cahaya yang sangat menyilaukan. Hal itu juga mengeluarkan aura yang membuat Xiaoyan sepertinya harus memberikan hormat pada gulungan mantra api yang dia pegang. Gulungan itu pun meledak dengan keras dan menimbulkan gelombang energi yang luar biasa menyebar di dalam tempat ini. Dewa kuno melambaikan dengan bajunya dan membuat energi pelindung untuk menutupi tubuhnya dan juga tubuh dari Xiaoyi serta Raja Naga Emas. Selanjutnya ada sebuah pesan yang kini telah muncul di dalam benak dari Xiaoyan. Dan kali ini Xiaoyan bisa mendengarkan sebuah suara dari dalam tubuhnya. "Teknik yang aku ciptakan ini, aku beri nama mantra api. Dan itu telah dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap membakar pondasi. Yang kedua tahap membakar jiwa, yang ketiga tahap membakar tubuh. Keempat tahap membakar surga. Kelima, tahap membakar bumi dan yang keenam tahap membakar dewa.
Untuk menciptakan dunia mantra api ini telah aku ciptakan dengan seluruh kekuatanku, dan itu adalah pekerjaan yang paling aku banggakan. Nilainya tidak bisa diukur di masa lalu. Telah banyak orang yang ingin mendapatkan mantra api, dengan muatankan seluruh kekayaan, menantang bahaya, menerobos surga dan juga neraka. Namun pada akhirnya, hanyalah mereka orang-orang yang berjodoh dengan mantra api ini yang bisa mendapatkannya. Namun mereka yang telah mendapatkan mantra api juga tidak bisa terlepas dari tanggung jawab yang besar. Mereka harus melindungi seluruh dunia ini dari malapetaka yang terjadi. Ingatlah untuk selalu menjadi pelindung dunia. Pandangan mata di dalam benak Xiaoyan melihat pada siapa yang telah berbicara di dalam tubuhnya ini. Dan dia telah menemukan bahwa sebenarnya pencipta dari mantra api ini memiliki simbol klan Xiao yang mirip dengan milik Xiaoyan. Hal tersebut membuat raut wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Raut wajah Xiaoyan kali ini terlihat cukup bingung. Dia kemudian perlahan membuka matanya, seolah-olah mengetahui apa yang telah dipikirkan oleh Xiaoyan. Dewa kuno Tause hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, "Xiaoyan, aku yakin bahwa kau saat ini telah bisa merasakan jejak dari tanda leluhurmu. Dan sekarang aku akan memberitahukan yang sebenarnya padamu, bahwa orang yang telah menciptakan mantra api memang memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Xiao milikmu. Namun jika kau ingin menemukan leluhurmu itu, maka kau harus menjadi orang yang lebih kuat lagi." Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Baiklah guru. Bagaimanapun juga aku harus mencari tahu apa yang telah terjadi ketika berada di dalam benua Doki." Xiaoyan mengetahui bahwa seorang elit Dodi itu tidak mudah untuk dikalahkan. Namun pada saat itu benua Doki benar-benar kehilangan para elit tahap Dodi. Hal ini juga berlaku bagi leluhur klan Xiao yang saat itu juga telah menghilang. Untuk saat ini masih banyak misteri yang tidak diketahui oleh Xiaoyan. Namun Dewa Kuno Tause tidak berniat untuk memberitahukan segalanya pada Xiaoyan. Bagaimanapun juga, kekuatan Xiaoyan yang sekarang tidak layak untuk dianggap mengetahui segala sesuatu yang besar di dalam dunia ini. Dewa Kuno Tause melihat pada gulungan hitam yang berada di tangan dari Xiaoyan. Dia kemudian membungkukkan badannya sambil mengatakan, "Memang benar. Sebuah akhir juga merupakan awal yang baru. Benua Doki tempat kita berada saat itu hanya bisa dianggap sebagai dunia yang rendah. Jika kau memiliki kekuatan yang cukup maka kau akan bisa berdiri di dunia yang saat ini. Pada saat itu aku juga datang ke dunia ini untuk mengetahui banyak hal. Karena kontrak bertemu dengan jejak jiwa dari pembuat mantra api, maka kau juga harus menyebutnya sebagai guru. Dengan kata lain dirimu dan juga diriku memiliki guru yang sama. Aku adalah seniornya dan kau adalah juniornya." Xiaoyan menganggukkan kepalanya yang kemudian dia mengatakan, "Guru, pencipta mantra api ini kemungkinan merupakan orang yang berada di puncak dunia dari dunia 1000 besar." Saat ini Dewa Kuno Tause hanya menganggukkan kepalanya setelah dia mendengarkan kata-kata dari Xiaoyan. Dan selanjutnya Dewa Kuno Tause mengatakan, "Apa yang kau ucapkan itu memanglah benar. Pada saat itu aku hanyalah api surgawi yang telah terlahir dari langit dan bumi. Dan aku tidak memiliki hubungan dengan dunia besar ini. Namun ketika baru saja aku memasuki benua Doki, saat itu aku sudah menimbulkan kekacauan yang besar. Namun untungnya aku bertemu dengan guru yang menciptakan mantra api. Jika bukan karena bantuannya, kemungkinan aku tidak akan pernah ada hingga hari ini." "Sudahlah Xiaoyan. Untuk saat ini kau tidak perlu untuk mengetahui berbagai hal yang belum pantas untuk kau ketahui. Jika saatnya tiba, secara alami kau akan mengetahui segalanya. Karena kau sudah mendapatkan mantra api versi lengkapnya, maka kau harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dan guru kita akan memberikan penjelasan yang paling lengkap. Namun untuk saat ini aku masih membutuhkan bantuan darimu." Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya pada Dewa Kuno Tause, sambil mengatakan, "Bantuan apapun yang dibutuhkan oleh guru. Sebagai muridmu, aku akan melaksanakannya." Dewa-dewa kuno Tause menganggukkan kepalanya pada Xiaoyan. Dan dia menjawab, "Untuk saat ini kau harus bisa mengumpulkan para api suci. Dan semakin banyak api suci yang kau kumpulkan, hal itu semakin baik. Karena ini juga terkait dengan garis turunan dari keluarga Xiao. Dan juga perang di masa depan nanti. Tidak nyaman bagiku untuk memberitahukanmu secara detail. Namun Raja Naga Emas akan membantumu dalam hal ini. Ingatlah Xiaoyan. Kau tidak boleh mengaktifkan dan juga menggunakan simbol dari klan Xiao milikmu.
Jika kekuatan dari level bertarungmu belum mampu mencapai pada tahap makhluk abadi. Xiaoyan menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Dewa Kuno Tause. Dan saat ini Xiaoyan bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi akibat mantra api terlengkap yang telah dibawa oleh Xiaoyan. Pandangan mata dari Dewa Kuno Tause kemudian melihat pada Raja Naga Emas. Dan dia kali ini mengatakan, "Permintaanku yang kedua adalah berkaitan dengan Raja Naga Emas." Mendengarkan ucapan dari Dewa Kuno Tause itu, Raja Naga Emas kemudian menimpali Tause, "Kau dan juga diriku adalah saudara. Dan kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri atas semua ini. Karena ini sudah merupakan keputusan dari diriku dan aku tidak pernah menyesalinya sama sekali." Dewa Kuno Tause terus melihat pada Raja Naga Emas dan dia pun menimpali. "Ketika dunia 1000 besar kita diserang saat itu, jika kau tidak memimpin para klan untuk memberikan bantuan, kemungkinan diriku sudah menghilang dari dulu. Kau telah memberikanku banyak bantuan sampai mengorbankan orang-orang dari klan naga milikmu. Dan kau pada akhirnya mendapatkan tuduhan pengkhianat dari seluruh klan naga. Maka aku benar-benar merasa bersalah atas apa yang kau dapatkan. Dan kali ini aku akan membiarkan muridku Xiaoyan menebus segala kesalahanku untuk dirimu. Aku benar-benar minta maaf padamu." Mendengarkan obrolan dari Raja Naga Emas juga Dewa Kuno Tause, Xiaoyan hanya bergumam, "Saudara? Apakah sebenarnya mereka memiliki hubungan yang sangat erat?" Dewa Kuno Tause kemudian kembali mengatakan, "Raja Naga Emas, kau tidak perlu berdebat denganku saat ini. Dengarkanlah aku, guru saat itu telah menanamkan segel reinkarnasi. Dan kita pasti akan terbangun ketika pertempuran berikutnya. Tugas yang paling mendesak saat ini sebenarnya telah berada di pundakmu. Dan terlebih dulu kau harus membuat tubuhmu kembali. Kemudian pergi ke klan naga untuk menghapuskan segala tuduhan terhadap dirimu sendiri. Kemudian kau juga harus memulihkan kekuatan pada puncaknya, supaya bisa mengatasi bencana berikutnya." Guru telah meramalkan sebelum dia tertidur, bahwa kemungkinan bencana yang besar itu akan segera muncul kembali di dalam dunia ini. "Kau adalah kakak yang baik. Aku cukup beruntung memilikimu di dalam hidupku ini. Dan sekarang akan menjadi tugas dari muridku untuk melindungi dirimu." Selanjutnya tatapan mata dari Dewa Kuno Tause melihat pada Xiaoyan dan dia pun berkata, "Xiaoyan, 2 tugas yang berat ini akan diserahkan padamu. Kita memiliki sebuah kepercayaan yang besar bahwa kau akan berhasil. Dan saat itu ketika kau benar-benar berhasil, sudah menjadi waktu bagi kita untuk kembali terbangun. Dan ketika saatnya tiba, kita akan menciptakan sebuah kemuliaan bersama-sama, dan kita akan berperang melawan ras jahat dari dunia lain." Dewa Kuno Tause kemudian melemparkan cincin api pada Xiaoyan, dan tatapan matanya melihat pada Raja Naga Emas lalu mengatakan, "Xin Long, untuk saat ini lebih baik kau tinggal di dalam cincin yang aku berikan pada Xiaoyan, dan tolong dibimbing Xiaoyan." Mulai sekarang cincin api yang diberikan oleh Dewa Kuno Tause sebagai hadiah untuk Xiaoyan disebut sebagai cincin Kaisar Api. Di dalamnya ada ruang yang benar-benar besar dan bisa menampung apapun. Dewa Kuno Tause melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Di dalam cincin Kaisar Api menciptakan ruang yang tidak ada tandingannya. Di dalam sana juga ada berbagai bahan pil obat dan juga teknik-teknik bertarung yang aku buat dan juga aku pelajari saat itu. Ditambah lagi ada batu spasial yang bisa kau gunakan untuk melarikan diri jika dirimu menghadap musuh yang tidak bisa kau kalahkan. Selain itu, yang paling penting di dalam cincin Kaisar Api ini telah menyimpan sebagian dari jejak jiwa milikku. Dan misi-misi penting akan disebutkan oleh jejak jiwaku ini. Serta beberapa rahasia yang ingin kau ketahui ketika kau berhasil mengumpulkan api yang aneh dan kekuatanmu mencapai tingkat yang aku butuhkan. Maka secara alami kau akan mengetahui sebuah rahasia secara bertahap. Ingatlah untuk selalu menyimpan cincin ini dengan benar. Dan jangan sampai menghilang." Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dan diam-diam mulai melakukan penyelidikan menggunakan kekuatan jiwa pada cincin Kaisar Api. Dan ternyata memang benar, di dalam cincin ini ada ruangan yang benar-benar besar. Juga ada banyak bahan pil obat serta gulungan-gulungan yang tidak ternilai. Xiaoyan melihat pada Dewa Kuno yang kemudian dia mengatakan, "Guru, kau tidak perlu khawatir. Aku akan menjaga cincin Kaisar Api ini dengan benar." Selanjutnya Xiaoyan bertanya, "Guru, sebelumnya aku pernah bertemu dengan sosok manusia berjubah hitam. Apakah orang itu berasal dari ras yang jahat?" Dewa Kuno Tause menganggukkan kepalanya, dan dia kali ini kembali mengatakan,
Saat ini kau masih sangat muda dan juga memiliki potensi yang tidak terbatas. Guru dan juga diriku sama-sama percaya padamu. Untuk saat ini misiku telah dianggap selesai, dan jiwaku yang berada di dalam tempat ini kemungkinan akan menghilang. Baru saja Dewa Kuno Tause mengatakan hal tersebut. Tubuh jiwanya ini telah berubah menjadi cukup ilusi dan kemudian menghilang menjadi butiran-butiran cahaya. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya pada Dewa Kuno Tause yang menghilang sambil mengatakan, "Selamat beristirahat guru. Semoga kita bertemu kembali di masa depan nanti." Detik berikutnya tatapan mata Xiaoyan melihat pada Jinlong atau Raja Raga Emas sambil mengatakan, "Senior, untuk saat ini apa yang harus kita lakukan?" Raja Raga Emas hanya tersenyum ke arah Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, "Aku, saudara dari gurumu, mungkin lebih baik jika kamu manggilku dengan sebutan guru, hahaha." Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh jiwa dari Raja Raga Emas ini mulai memasuki cincin Kaisar Api yang berada di jari Xiaoyan. Selanjutnya dari dalam cincin Kaisar Api, Raja Naga Emas pun mulai mengatakan, "Aku percaya bahwa Taose sudah memberikan penjelasan secara detail tentang mantra api dan kali ini, di dalam benakmu juga mungkin ada catatan-catatan yang telah tertulis. Namun sebelumnya aku akan memberitahukan pada dirimu bahwa aku adalah seseorang yang berasal dari ras naga dan kita merupakan raksasa di dunia ini. Di masa lalu aku sama sekali belum pernah pergi menuju benua Doki, karena tempatmu itu dianggap sebagai dunia yang lebih rendah daripada dunia ini. Tapi aku telah mendengar dari Tause yang mengatakan bahwa di dalam duniamu itu memiliki sebuah api yang cukup unik dan disebut sebagai api surgawi. Namun di dalam dunia ini juga ada api yang unik. Mereka disebut sebagai api suci." Raut wajah Xiaoyan terlihat cukup kebingungan tentang yang dinamakan api suci tersebut. Dia kemudian bertanya, "Api suci? Lalu apa bedanya api suci ini dengan api surgawi yang berada di dalam tubuhku?" Bocah yang cerdas. Keduanya memang memiliki sebuah perbedaan yang cukup mencolok. Api surgawi yang ada di dalam tubuhmu itu hanyalah api yang biasa di dalam tempat ini. Dan sebagian besar tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Orang-orang akan bisa menaklukkan api surgawi setelah mereka menahan kekuatan dan juga kekerasan dari api surgawi tersebut. Namun api suci itu sangat berbeda. Api suci ini telah dilahirkan dengan sebuah kebijaksanaan dan juga tidak kalah dengan manusia. Bahkan api suci yang sangat kuat akan menyebut diri mereka sebagai raja dari para api. Namun kau tidak perlu khawatir. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menaklukkan api suci tersebut. Semakin kuat seseorang, maka semakin mahal harga yang harus dibayar. Dan itu merupakan aturan yang telah dibuat oleh langit dan bumi. Xiaoyan, Tahukah kau bahwa setiap ras monster ataupun api yang terlahir ke dunia memiliki sejarah yang panjang? Namun langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supernatural semacam ini. Jadi mereka telah membuat aturan bagi kita untuk bisa menembus perbudakan terhadap diri kita sendiri. Setiap 100.000 tahun sekali. Dan itu disebut sebagai pembaptisan kutukan ilahi. Yang diharuskan bagi ras monster ataupun api untuk mengalami 10 kematian dan juga tidak ada kehidupan. Saat aku masih muda, aku benar-benar sembrono. Meskipun aku menyadari betapa mengerikannya butuhkan ilahi. Namun aku masih bertekad untuk menerobosnya. Dan barulah saat itu aku merasakan bahwa kematian itu benar-benar nyata. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya yang sambil menjawab, "Guru, bagaimanapun juga kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Karena kau masih muda dan cukup wajar jika tindakanmu cukup sembrono." Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin Kaisar Api hanya menganggukkan kepalanya. Dan sekali lagi dia kembali mengatakan, "Di dalam dunia ini, 36 daftar api suci dan mereka tersebar di seluruh dunia. Orang biasa hanya mengetahui bahwa api suci itu bisa ditelan dan digunakan untuk membuat pil obat. Namun mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya api suci ini merupakan musuh alami dari ras jahat itu. 36 jenis api suci. Hal ini sebenarnya sesuai dengan 36 kelompok dari ras jahat yang berada di luar dunia. Dan keberadaan dari setiap api suci merupakan sebuah ancaman yang bisa memberikan tekanan terhadap kekuatan dari ras jahat. Perang 10.000 tahun yang lalu benar-benar bisa dihentikan karena kemunculan dari api suci. Dan itu telah memberikan bantuan yang sangat besar pada dunia 1000 besar ini. Di antara 36 jenis api suci, sebenarnya ada 3 api suci yang telah terjatuh ke dalam reinkarnasi dan mereka semuanya saat ini sedang tertidur. Sudahlah, kau tidak perlu mengetahui hal itu terlalu banyak.
Bagaimanapun juga secara perlahan aku akan berikan penjelasan padamu, dan ketika saatnya tiba kau secara alami juga akan mengetahuinya. Untuk saat ini kemungkinan kita harus segera pergi, dan aku akan membawamu melihat dunia yang hebat ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Raja Raga Emas Jinlong. Pandangan mata Xiaoyan kemudian melihat ke arah langit dan dia kali ini mengatakan, "Jika hari itu benar-benar datang, maka aku akan melakukan yang terbaik dunia 1000 besar. Biarkan aku Xiaoyan datang dan melihat kalian." Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Xiaoyan meninggalkan ruangan dari Dewa Kuno Tause. Dan tepatnya untuk saat ini dunia baru ini disebut Benua Dodi. Seperti apakah petualangan Xiaoyan di dunia besar selanjutnya? Kita tunggu saja di episode selanjutnya.